Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat anak, selamat datang di podcast Bintang Cerita Anak. Nah, di sini saya Rian. Hari ini kita akan ngobrolin topik yang penting banget nih, yaitu tentang literasi anak usia dini, bukan sekedar bisa membaca saja. Sudah hadir nih dua narasumber kita. Di sini ada Kak Anu. Halo. Dan di sini ada Kak Muhammad. Halo. Oke, kita langsung mulai dari dasar terlebih dahulu ya. Jadi begini nih, banyak orang yang menganggap literasi itu bukan cuma soal anak bisa membaca dan menulis saja. Menurut kalian apa sih hal yang anak usia dini itu bisa literasi dengan sebenarnya gitu? Oke, pertanyaan yang menarik banget nih ya. Kalau menurut saya pribadi, literasi anak usia dini itu kemampuan anak dalam menggunakan bahasa untuk berkomunikasi, baik secara lisan maupun tertulis. Jadi kayak bukan cuma soal bisa baca huruf A, B kayak gitu, atau saya, ibu gitu. Iya benar sih. Bahkan ketika si anak udah mulai bercerita pakai bahasa sendiri, menirukan suara atau menunjukkan gambar sambil bicara, itu juga udah termasuk perkembangan literasi. Jadi intinya tuh literasi itu mencakup kemampuan memahami dan mengekspresikan dan menggunakan bahasanya ya dari sejak dini. Nah, kalau gitu kenapa sih literasi itu harus dikenalkan sejak anak usia dini? Menurut saya karena masa 0 sampai 6 tahun adalah masa emas perkembangan otak anak. Saat itulah anak paling mudah menyerap bahasa, mengenal simbol, dan membangun kemampuan komunikasi. Betul banget. Karena selain itu, literasi juga membantu anak membangun kepercayaan diri, rasa ingin tahu, bahkan kemampuan sosialnya. Sangat menarik juga ya. Jadi literasi itu bukan cuma untuk akademiknya saja, tapi juga untuk kehidupan sehari-hari ya. Nah, kita kan sebagai calon guru PAUD nih, menurut kalian apa sih yang bisa kita lakukan nih untuk menumbuhkan literasinya di kelas itu? Oke, mungkin langkah pertamanya kita bisa mulai dari hal sederhana dulu ya, kayak membacakan buku cerita, terus mengajak anak bernyanyi, bermain drama, atau membuat pojok baca yang menyenangkan, bisa di rumah ataupun di sekolah. Dan juga jangan lupa melibatkan lingkungan rumah. Orang tua juga berperan penting, misalnya dengan rutin membaca buku sebelum tidur atau mengajak anak ngobrol dengan bahasa yang kaya. Oke sih, setuju banget nih. Jadi guru dan orang tua itu harus jadi tim yang kompak ya dalam menumbuhkan minat baca dan bahasa anak gitu. Nah, di sini nih ada tantangan nih. Menurut kalian apa sih tantangan yang kalian lihat di lapangan atau dari pengalaman observasi yang pernah kalian alami gitu? Menurut saya sih salah satunya adalah anak-anak sekarang lebih tertarik main gadget daripada baca buku. Iya betul sih, tapi jangan khawatir, itu bisa dibatasi kalau misalkan kitanya kreatif. Misalnya nih kita pakai buku digital interaktif, tetapi tetap harus didampingi ya, karena itu kan dikhususkan untuk membaca buku atau kegiatan anak mengenal huruf, jadi lebih menyenangkan gitu, bukan paksaan. Oke, keren sih itu, ide-idenya keren banget. Jadi kuncinya tuh lebih ke adaptif dan kreatif ya. Nah, gak terasa nih, ternyata obrolan kita tuh cukup panjang banget nih. Tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Anum dan Kak Muhammad atas pemikiran yang inspiratifnya gitu. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast Kids, tempat kita membahas bagaimana dunia bermain ternyata bisa jadi jembatan awal anak-anak mengenal literasi. Aku Arnum, di sini aku udah salah. Aku Arnum, dan hari ini aku bakal ngobrol seru sama dua narasumber yang udah ada.
Halo, perkenalkan nama saya Rian. Saya Muhammad. Oke, nah langsung aja ya. Menurut kalian gimana sih hubungan antara bermain dan literasi di usia dini? Oke, menurut aku bermain itu bukan cuma hiburan aja sih Kak, tapi juga pengalaman belajar. Misalnya saat anak bermain pura-pura jadi penjual dan pembeli. Nah, mereka belajar menyusun kalimat tentunya ya Kak, memahami percakapan, mengenal angka, bahkan menulis daftar belanjanya gitu. Jadi itu semua itu bagian dari literasi juga gitu Kak. Betul nih, dan saat anak bermain balok atau puzzle, mereka juga belajar mengikuti instruksi, mengenali bentuk, menyebutkan warna, dan banyak kosakata baru. Kita cuma perlu memberikan ruang dan membimbing sedikit, sisanya anak akan mengeksplorasi diri. Menarik banget ya. Jadi sebagai guru PAUD kita juga harus kreatif ya, merancang kegiatan bermain yang juga mengandung unsur literasi. Iya benar banget. Jadi bukan cuman kita kasih worksheet saja, jadi kita itu bisa ajak anak harus hadir, menyimak dan memberi stimulasi yang tepat tentunya, bukan mengontrol pada permainan anak saja, tapi kadang dari permainan kecil anak bisa mengungkapkan banyak perasaan-perasaan yang bisa diungkapkan gitu kan. Nah, dan jangan lupa juga nih peran kita sebagai guru fasilitator. Guru harus hadir, menyimak dan memberi stimulasi yang tepat, bukan mengontrol permainan anak. Kadang dari permainan kecil anak bisa mengungkapkan banyak hal. Nah ini penting banget ya. Jadi guru PAUD itu cuma bukan mengajar ya dalam arti tradisional, tapi menciptakan situasi yang bikin anak aktif, berpikir, juga ngerasain gitu. Jadi gimana anak tuh belajar gak bosen ya. Oke, terakhir ya, menurut kalian apa sih sikap utama yang harus dimiliki guru agar bisa maksimalin literasi lewat bermain? Yang mana sih Pak? Oke. Nah, mungkin rasa ingin tahu sih, jadi guru harus ikut menikmati bermain, bukan hanya mengawasinya saja gitu Kak. Jadi kalau kita antusias, anak juga pasti akan tumbuh semangatnya lebih besar lagi gitu. Kalau menurutku sih fleksibilitas ya, karena kadang rencana kita nggak jalan karena anak punya ide lain, dan itu justru saat literasi berkembang, saat anak mencipta, bukan cuma mengikuti. Oke, luar biasa banget nih ya jawabannya dan diskusi singkat ya kali ini ya. Oke, jadi ternyata literasi bukan harus duduk dan baca buku ya, tapi bisa tumbuh di sela tawa, permainan, dan imajinasi anak. Oke, terima kasih nih kalian. Ya, terima kasih kembali. Obrolannya Ya. mencerahkan banget ya. Semoga bisa menginspirasi juga nih sobat-sobat kids di luar sana ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.